Pemilik PSG emosi lihat hasil drawing UCL. CR7 terlihat bosan saat drawing UCL. Chelsea dicoret dari ajang Eropa, unggahan Bagot pasca tidak dipanggil timnas. Presiden Sevilla ingin angkut pemain timnas Indonesia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari Jornada 3 La Liga, Real Madrid gagal raih poin penuh saat bertandang ke markas Las Palmas. El Real ketinggalan terlebih dahulu oleh gol dari Moleiro di menit ke-5 sebelum akhirnya Vinicius Junior menyamakan kedudukan melalui titik putih di menit ke-69. Hasil ini membuat Los Blancos baru mengumpulkan 5 poin dan berada di peringkat 5 La Liga. Sementara itu, Girona berhasil menang besar 4 gol tanpa balas saat bermain di markas sendiri menghadapi Osasuna. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan pertama klub asal Katalan tersebut di La Liga musim ini. Dengan Girona, sementara ini masih berada di peringkat 7 klasmen La Liga dengan 4 poin. Dari La Liga bergeser ke hasil Conference League. Fiorentina berhasil mengandaskan musuhnya Puskás FC Academy lewat drama adu penalti dengan skor 8-9. Meski bermain dengan 9 pemain, La Viola berhasil lolos ke babak berikutnya berkat penyelamatan David De Gea di babak tos-tosan. Di laga lainnya, Chelsea secara mengejutkan kalah 1-2 oleh tuan rumah Servette. Gol penalti dari Nkunku di menit ke-14 mampu dibalas 2 gol oleh pemain Servette masing-masing di menit ke-32 dan 72. Meskipun kalah, The Blues masih bisa lolos ke babak berikutnya berkat keunggulan agregat 2-3. Usai menang atas Servette, dilansir dari The Sun, Chelsea justru terancam dicoret dari ajang Eropa kalau tidak mematuhi peraturan keuangan UEFA. UEFA tidak mengizinkan suatu klub untuk mencatat pendapatan dari penjualan aset ke anak perusahaan atau perusahaan saudara. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Chelsea di bawah Todd Boehly. Jika Chelsea gagal mematuhinya, mereka akan dihukum dengan berbagai hukuman berat termasuk dilarang ikut di ajang Eropa manapun. Beralih ke kabar lainnya, dilansir Goal, grup band Oasis yang rencananya akan comeback dengan menggelar tour di tahun 2025. Dipastikan tidak akan menggelar konsernya di Etihad Stadium. Padahal sebelumnya, personel Oasis yakni Noel dan Liam Gallagher yang notabene fans berat City, sudah merencanakan akan mengadakan konser di Etihad. Hal ini dikarenakan Etihad Stadium di tahun 2025 mendatang akan direnovasi. Etihad Stadium berencana meningkatkan kapasitasnya supaya bisa jadi yang terbesar di Liga Inggris. Masih kabar dari sepak bola Inggris. Dilansir dari Daily Mail, Kieran Trippier resmi mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari timnas Inggris beberapa jam sebelum pelatih interim Lee Carsley memanggil pemain untuk laga UEFA Nation League. Dalam sebuah pernyataan di Instagram, Trippier mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan 54 caps bersama The Three Lions. Pensiunnya Trippier membuat Lee Carsley menghadapi dilema besar di posisi bek kiri karena stok pemainnya terbatas. Setelah Trippier pensiun, dilansir dari Sky Sport, Lee Carsley telah memanggil kuartet pemain yang belum pernah bermain untuk timnas Inggris. Mereka adalah Noni Madueke, Angel Gomez, Morgan Gibbs-White, dan Tino Livramento. Keempat pemain itu adalah mantan anak buah Carsley di timnas Inggris U21. Selain itu, Carsley juga memanggil kembali pemain seperti Jack Grealish, Harry Maguire, dan Nick Pope. Akan tetapi, pemain seperti Rashford, Walker, dan Ivan Toney telah dicoret dari timnas Inggris untuk laga Nation League di bulan September. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, AC Milan dan AS Roma telah resmi sepakat untuk pertukaran pemain. Tammy Abraham musim depan akan berseragam AC Milan, sedangkan Alexis Selmakers akan berseragam AS Roma. Kesepakatan pertukaran tersebut tanpa adanya biaya maupun klausul penebusan pemain. Klub masing-masing hanya menggaji pemain tersebut dengan durasi semusim. Sesudahnya mereka akan kembali ke klubnya masing-masing. Masih dari Italia. Dilansir Football Italia, klub Serie B Sampdoria mengkonfirmasi telah memecat Andrea Pirlo setelah 14 bulan melatih. Pirlo dipecat setelah hanya meraih 1 poin dari 3 laga pembuka Serie B musim ini. Akibatnya, Sampdoria kini berada di posisi 3 terbawah di Serie B. Sampdoria juga mengkonfirmasi bahwa staf pelatih Pirlo seperti Roberto Baronio, Mauro Bertoni, maupun Nicola Bavarini ikut meninggalkan klub. Sementara itu, pemain Fiorentina Sofyan Amrabat dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano telah sepakat gabung ke klub Turki Fenerbahce. Kesepakatan transfer antara kedua klub telah mencapai dengan status pinjaman dan kewajiban penebusan secara permanen. La Viola akan menerima biaya pinjaman dari Fenerbahce sebesar 2 juta euro. Setelah 1 musim, Fenerbahce diwajibkan menebus Amrabat dengan mahar 16 juta euro. Amrabat dilaporkan sedang menuju Turki dan tes medis telah dipersiapkan. Telah terjadi kerusuhan di laga kualifikasi Conference League antara NK Olimpia Ljubljana versus HNK Rijeka. Kerusuhan tersebut berawal dari tribun fans tim tamu Rijeka yang melemparkan flare ke tribun fans tuan rumah. Polisi segera menangkap pelaku pelemparan tersebut. Laga itu sampai dihentikan di menit ke-65. Pemain dan penonton semuanya disuruh keluar meninggalkan stadion demi keamanan. Setelah pelaku tertangkap dan situasi mereda, laga dimulai kembali dengan tanpa penonton. Bergeser ke berita Drawing UCL. Hasil Drawing UCL dengan format baru telah berlangsung di Monaco. Dari 36 tim peserta, masing-masing telah resmi mendapatkan 8 lawannya dengan rincian 4 kali bermain di laga kandang dan 4 kali tandang. Sebagai gambaran hasilnya, juara bertahan Real Madrid akan menghadapi tim seperti Dortmund, Liverpool, maupun Milan. Sementara City akan menghadapi tim seperti Inter, PSG, dan Juventus. Liverpool bakal seru karena akan bertemu Real Madrid, Leverkusen, dan AC Milan. Barcelona akan bertemu 2 tim besar Jerman yakni Munchen dan juga Dortmund. Sementara itu, tim pendatang baru seperti Aston Villa, Girona, Brest maupun Bologna harus bertemu tim-tim besar. Masih dari Drawing UCL. Dilansir dari Sport People, muka pemilik PSG Nasser Al-Khelaifi terlihat emosi setelah klubnya mendapatkan lawan dari hasil Drawing UCL. Nasser kesal karena meski berada di pot 1, PSG tetap saja bertemu klub-klub kuat seperti Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, dan Munchen. Hal itu membuat peluang meraih poin bagi PSG semakin kecil. Berbeda dengan wajah Nasser yang emosi, Cristiano Ronaldo yang ditunjuk untuk menekan tombol pada Drawing UCL malah terlihat bosan. Dilansir dari The Sun, muka CR7 tertangkap kamera terlihat malas ketika durasi undian yang terlalu lama, yakni hampir 1 jam. CR7 beberapa kali menampakkan ekspresi muka kosong dalam undian tersebut. Asal tahu saja, dalam undian tersebut Ronaldo diharuskan menekan tombol setiap kali Gianluigi Buffon mengundi tim dari tiap pot. Beralih ke berita tentang rekan CR7, Sergio Ramos. Dilansir dari Goal, mantan bek Al Real tersebut dilaporkan telah sepakat gabung tim Liga Arab Saudi Al Orobah dengan status bebas transfer. Sebelumnya, klub yang baru saja promosi ke divisi utama Liga Arab Saudi ini telah mengontrak pemain seperti Christian Tello. Dengan kepindahan Ramos ke Al Orobah menandai babak terbaru dalam karirnya. Fans di Arab Saudi tak sabar menyaksikan duel antara Ramos melawan mantan rekannya seperti CR7 atau Benzema saat Al Orobah menghadapi Al Nassr atau Al Ittihad. Dari sepak bola tanah air, meski tak dipanggil timnas Indonesia, Elkan Bagot tak menyesal. Ia malah mengunggah sebuah postingan kebahagiaan di Instagram pribadinya saat bersama kekasihnya yang sedang merayakan ulang tahun. Unggahan itu pun mendapat komentar dari netizen tanah air. Ada yang mencibir sikap Bagot tersebut, ada pula yang menyesalkan kenapa Bagot tak dipanggil lagi oleh Shin Taeyong saat timnas Indonesia krisis bek tengah.
Kabar mengejutkan muncul dari Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, yang baru-baru ini mendadak menyoroti perkembangan sepak bola tanah air. Sang presiden kabarnya tertarik untuk merekrut pemain asal Indonesia ke klubnya, sebab itu sejalan dengan program yang dimiliki klub, yakni mendatangkan pemain dari benua Asia maupun Afrika untuk bisa dipoles menjadi aset berharga. Hal itu langsung dikatakan oleh Del Nido di acara promosi tayangan La Liga musim 2024-2025 di Jakarta. Namun, Del Nido belum menyatakan secara spesifik siapa pemain timnas Indonesia yang ia inginkan. Mantan kiper tim nasional Polandia, Wojciech Szczęsny, memutuskan pensiun dari sepak bola profesional di usia 34 tahun. Pada awal Agustus 2024, mantan kiper Arsenal tersebut memutuskan untuk menghentikan kontraknya bersama Juventus. Sebelumnya, Juventus berniat untuk menjualnya ke Al Nassr, namun transfer tersebut batal. Meski musim lalu masih reguler menjaga gawang Juventus, posisi Szczęsny tersingkir karena sinyonya tua, baru mendatangkan kiper yang lebih muda, yakni Michel Di Gregorio. Teka-teki masa depan Aaron Ramsdale akhirnya mulai menemukan titik terang. Mantan kiper timnas Inggris tersebut dikabarkan semakin dekat dengan Southampton. The Athletic menyebutkan bahwa Arsenal dan Southampton sudah sepakat di kisaran 25 juta euro atau setara dengan 428 miliar rupiah untuk biaya transfer Ramsdale. Southampton sendiri memang sedang berusaha untuk memperkuat lini belakangnya untuk bisa tetap bertahan di Premier League, sebab performa Alex McCarthy sebagai kiper dalam 2 laga awal Premier League musim ini cukup mengkhawatirkan. Sementara tim Inggris lainnya, Crystal Palace mengantisipasi kepergian Marc Guehi dengan merekrut Mason Lacroix dari Wolfsburg. Palace dikabarkan akan menebusnya dengan biaya sekitar 18 juta euro atau setara dengan 308 miliar rupiah kepada Wolfsburg. Meski Palace sendiri belum mencapai kesepakatan personal dengan Lacroix, Palace memang sedang mengalami krisis di lini belakang setelah bek andalannya Joachim Andersen bergabung ke Fulham. Tak hanya itu, saga transfer Marc Guehi pun belum usai meski bursa transfer hampir berakhir. Setelah dihukum 10 bulan akibat kasus perjudian, Sandro Tonali kembali merumput bersama Newcastle United pada ajang Carabao Cup melawan Nottingham Forest. The Magpies menang melalui babak adu penalti. Kembalinya Tonali menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Newcastle United, sebab Tonali terakhir bermain untuk The Magpies adalah pada laga kandang melawan Borussia Dortmund di ajang Champions League pada Oktober 2024. Beralih ke berita selanjutnya. Pep Guardiola dikabarkan memberi bonus kepada seluruh staf yang ada di Manchester City sebagai wujud terima kasihnya atas kerja keras semua orang yang ada di sana. Goal menyebutkan bahwa setiap orang akan mendapatkan uang sekitar 10.000 pounds atau 204 juta rupiah. Diperkirakan ada sekitar 60 hingga 70 orang yang diberi bonus tersebut. Meski sempat dikabarkan akan dibajak oleh Blaugrana, RB Salzburg akhirnya berhasil mendatangkan Stefan Bajcetic dari Liverpool dengan status pinjaman. RB Salzburg membayar biaya peminjaman sebesar 4 juta euro atau setara dengan 68 miliar rupiah. Pemain timnas Spanyol U21 tersebut dijadwalkan akan terbang ke Austria pada Kamis 29 Agustus 2024. Bajcetic sendiri baru pulih dari cedera yang membuatnya harus menepi sejak Maret 2023 dan tidak bermain hampir sepanjang musim 2023-2024. Lalu dari Manchester United, setelah posisinya semakin tersingkir, Jadon Sancho akan dipinjamkan keluar dari Manchester United pada musim panas ini. Chelsea dikabarkan ikut merecoki Juventus dalam arena persaingan untuk mendapatkan jasa mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Chelsea bahkan ikut memasukkan Raheem Sterling dalam tawaran yang mereka berikan kepada Manchester United untuk mendapatkan Sancho. Setelah berebutan dengan Fulham, Wolverhampton Wanderers tampaknya akan segera menyelesaikan transfer pemain Fluminense André da Costa Neto. Pemain nomor 6 yang baru berusia 23 tahun itu merupakan pilar penting Fluminense dalam meraih Copa Libertadores dan Copa Sudamericana. Mengutip dari BBC, Andre ditebus seharga 21 juta euro atau setara dengan 428 miliar rupiah. Andre sendiri diharapkan bisa menjadi penerus Ruben Neves dan Matheus Nunes yang sebelumnya merupakan pemain vital di lini tengah Wolves.
Beralih ke berita timnas, Sayuri bersaudara dikabarkan tidak masuk ke skuad Shin Tae-yong untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi September 2024. Sebelumnya, Balut United sebagai klub dua kembar tersebut menyebutkan bahwa Yance dan Yakob akan dipanggil oleh STY. Namun pada hari pengumuman, nama keduanya malah tidak ada. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia menyebutkan bahwa Yance dan Yakob gagal bergabung ke timnas karena cedera. Secara mengejutkan, nama Hoki Caraka masuk ke skuad Shin Tae-yong untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain PSS Sleman tersebut juga membuat klubnya ikut terkejut. Leonard Tupamahu selaku manajer PSS Sleman mengaku bangga dengan pemanggilan Hoki ke timnas. Ia juga berharap Hoki bisa tampil maksimal, baik saat latihan, lebih-lebih saat diberi kesempatan bermain di lapangan.